Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kita bisa belajar, bisa menuntut ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ilmu yang mulia yaitu kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, yang dimana kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, setiap hadis yang kita pelajari bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di hadis yang ke-9 di bab yang ketiga, bab umuril iman wa qaulullahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Bukhari sebagaimana biasanya ketika beliau menuliskan hadis, maka dimulai dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan penjelasan hadis yang ingin beliau sampaikan. Sebagaimana di pembahasan ini, babu umuril iman wa qaulillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi wa dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dalam ayat lain disebutkan qad aflahal mu'minun, yang artinya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan memalingkan wajah kita atau wajah kalian ke arah barat, ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebaikan adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat. Wal kitab, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta atas dasar kecintaannya, bukan paksaan. Dzawil qurba, kepada kerabat dekatnya. Wal yatama, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnus sabil. Wasailin wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janjinya apabila mereka berjanji dan bernazar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, orang yang sabar ketika ditimpa musibah, orang yang bersabar ketika dia mendapatkan kenikmatan. Wa hinal ba's, dan ketika kesusahan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang
jujur, yang membenarkan. Ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat lain disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Ini pembukaan ayat mengenai bagaimana kondisi orang-orang yang beriman. Apa itu kebaikan menurut Al-Quran? Yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Nabi sebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Maka sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya adalah kebaikan. Apabila mukmin ini ditimpakan musibah kepadanya, diberikan rasa sakit, mungkin hidup dalam kesederhanaan, diberikan musibah atau memberikan penyakit berkepanjangan, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebaikan baginya. Dan yang kedua adalah ketika seorang muslim, seorang mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat tempat tinggal, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan ini sikap yang terbaik baginya. Maka seorang muslim harus pandai bersyukur dan pandai bersabar. Ketika dia lalui hari-harinya dengan bersyukur dan bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kepadanya rezeki, bahwa Allah lah yang akan memberikan kepadanya rasa aman, dan dia tenang dalam hidupnya. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Asr disebutkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian, semua orang rugi. Illa alladziina amanu, kecuali yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan, ya, menyala hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika dia berbuat dosa, ya. Tidak tenang hidupnya ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tandanya dalam hatinya masih ada keimanan. Maka kita cross check hati kita, apakah ketika kita melakukan kemaksiatan, entah itu maksiat mata, atau maksiat hati, atau maksiat lisan, hati kita bergetar atau tidak? Kalau hati kita bergetar, takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dosa tersebut, menandakan keimanan dalam hati kita masih menyala. Tapi kalau na'udzubillah, hati seseorang terbiasa melihat yang mungkar, mendengarkan yang haram, berbicara dengan kata-kata yang jorok, yang keji, yang dilarang dalam syariat, biasa saja hatinya, berarti harus diperbaiki hati tersebut agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Karena seseorang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, amalannya, keimanannya. Ketika keimanannya, hatinya bermasalah, akidahnya bermasalah, maka ibadah yang dibangun di atasnya, ibadah yang dia kerjakan pun akan bermasalah, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita membahas tentang masalah keimanan? Karena keimanan pokok dari ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mendidik, mentarbiyah para sahabatnya di Makkah 13 tahun. Itu tujuannya menguatkan akidah keimanan para sahabat ketika itu.
ketika akidah seseorang sudah kokoh, kuat, maka ibadah apapun, ibadah yang berat sekalipun, itu akan mudah dilakukan karena ada keimanan dalam hatinya, ada kecintaan. Tapi kalau keimanannya kurang, keimanannya lemah, maka ibadah semudah apapun akan berat baginya karena tidak ada keimanan dalam hatinya. Tapi kalau keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya bahwasanya Allah Maha memberikan rezeki, dia percaya bahwasanya Allah Maha mengamankan, dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenyamanan baginya, maka dia akan tenang dalam mengarungi kehidupan ini. Maka jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, penting kita membahas masalah keimanan agar amalia-amalia Islam yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keimanan seseorang bermasalah, maka banyak masalah yang akan dia terima, akan dia hadapi tanpa keimanan yang kuat, dan dia tidak akan sanggup menghadapi musibah-musibah yang ada di depan matanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sukses. Qad aflahal mu'minun. Maka dari hadis, haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Abu Amir al-Aqdi, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya dalam hadis ini, iman memiliki 60 cabang lebih. 60 lebih cabang keimanan. Bid'un, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 3 sampai 9, ada yang mengatakan 1 sampai 9, ada yang mengatakan 3 sampai 10, ada yang mengatakan 1 sampai 10. Tapi pendapat yang paling kuat para mufassirun mengatakan bid'un artinya bilangan antara 3 sampai 9. Dan ini khusus bilangan puluhan. 60, 70, 80 dan seterusnya. Tapi kalau ratusan, orang-orang Arab tidak menggunakan bid'un. Dia hanya menggunakan bid'un untuk menyebutkan antara bilangan 63 sampai 69 dalam hadis ini, bid'un wasittuna syu'bah. Jadi iman bercabang. Iman memiliki cabang, memiliki amalia-amalia, memiliki bagian-bagian. Dan di antara bagian keimanan yang disebutkan dalam hadis ini adalah wal haya'u syu'batum minal iman. Dan rasa malu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala bagian atau cabang daripada keimanan. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Karena dia kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu ucapan, perkataan. Al-imanu bil lisan, mengucapkan dengan lisan perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan agar tidak terganggu orang-orang yang melewat jalan tersebut. Bukti bahwasanya keimanan itu kepedulian kita kepada sesama manusia, bukan hanya kepada orang muslim, bukan hanya kepada mukmin, tapi kepada seluruh manusia, bahkan hewan-hewan pun. Ketika seorang ada dalam hatinya keimanan, dia akan peduli kepada lingkungannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah
orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya, maka niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Maksudnya apa? Seorang muslim itu tangannya tidak usil untuk merusak lingkungan, entah dengan menebang pohon atau membunuh hewan tanpa tujuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang berburu dengan tujuan untuk membunuh hewan tersebut, hanya sebagai latihan atau apa. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali mungkin dia berburu karena hewan itu menjadi hama atau menjadi pengganggu di ladangnya. Tapi kalau dia berburu menembak hewan dengan tujuan hanya ingin latihan dan seterusnya, ini dilarang dalam Islam. Atau dia berburu dengan tujuan ingin mencari makanan, maka ini dibolehkan dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, mengajarkan kebaikan, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma ba'atsna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu pembawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, maka ucapan yang pertama kali diucapkan adalah kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam itu doa. Kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah untuk kalian semuanya. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita sama muslim, maka doa tersebut, doa kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Jadi jangan sampai kita pelit mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita semuanya. Jangan kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita, untuk pribadi kita, tapi doakanlah kebaikan untuk orang lain pun. Dan doa kebaikan kita kepada orang lain bukan hanya untuk orang tersebut, akan kembali kepada kita keberkahan dari doa tersebut. Maka seorang muslim adalah orang yang saling mendoakan dalam kebaikan. Hidupnya dihiasi dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan kita dari awal kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara aturan kita berdoa, yang menunjukkan bahwasanya tugas kita di muka bumi ini, Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan contoh, memberikan fasilitas kepada kita bagaimana beribadah dengan benar dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan manusia, agar kita tiru apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala membebankan kepada umat manusia ini syariatnya, Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Tapi apa? Diutuslah seorang Rasul, diturunkanlah Al-Quran sebagai aturan bagi umat manusia tersebut, agar bisa lulus dalam menjalani ujian di muka bumi ini. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Entah ujian dengan kekayaan, harta, atau ujian kemiskinan. Bukan berarti ujian itu hanya kemiskinan, kekayaan pun menjadi ujian bagi setiap manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya harta, apakah dia bisa memanfaatkan, menggunakan harta ini dengan benar atau tidak? Kalau ternyata dia bisa menggunakan harta ini dengan benar, sesuai yang Allah perintahkan, dia kaya, dia banyak harta tapi senang bersedekah. Dia kaya dan banyak harta tapi jiwa sosialnya tinggi, peduli kepada sesama, maka ini harta yang Allah berkahi, ya, lulus dalam ujian kekayaan. Tapi kalau sebaliknya Allah berikan harta, malah dia sombong, pelit, dan menganggap bahwasanya harta yang dia kumpulkan adalah hasil kerja keras dia sendiri, maka berat ketika
dimintakan infak atau sedekah karena hartanya disimpan dalam hatinya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan dunia ini, dunia, ya kenikmatan dunia semuanya, tidak ubahnya seperti bangkai kambing. Gak ada orang yang mau. Gak ada orang yang mau makan bangkai. Orang jijik melihatnya. Ya. Dan dunia ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diumpamakan seperti sayap nyamuk. Tidak ada harganya. Ya. Maka meskipun kita tinggal di dunia, tapi tetap orientasi seorang muslim adalah menjadikan dunia ini wasilah untuk mengejar kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi kehidupan kita. Siang malam, pikiran, tenaganya, semuanya dia kerahkan untuk bagaimana mengejar dunia. Padahal tujuan muslim, tujuan seorang yang beriman, orang muslim itu apa? Lebih jauh daripada dunia, menembus batas dunia, ya, akhirat. Ada sebagian, masya Allah, orang yang luar biasa dalam mencari dunia, siang malam, lupa istirahat dan seterusnya. Sholat ditinggalkan, ya, syariat Islam yang lainnya apalagi. Ketika seseorang sudah terbiasa meninggalkan sholat, ya, pasti ibadah-ibadah yang lain pun akan dia tinggalkan. Karena sholat ini tiang bagi keislaman seseorang. Kalau tiang dalam rumah sudah tidak ada, maka ibadah yang lain pun akan ditinggalkan otomatis. Gak ada ceritanya orang tidak pernah sholat tapi rajin baca Al-Quran. Ya. Kalau dia rajin sholat, insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti. Maka dalam Al-Quran disebutkan akan ada nanti di akhir zaman generasi orang-orang yang khalfun adha'us salawat. Itu orang-orang atau generasi yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, tidak sholat. Ya. Apa? Karena apa? Wattaba'us syahawat. Karena mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Entah syahwat dunia, syahwat harta, syahwat kepada wanita. Ketika meninggalkan sholat, otomatis syahwat yang dia ikuti. Otomatis. Tidak ada ceritanya orang meninggalkan sholat, tapi rajin sedekah. Orang meninggalkan sholat, rajin baca Quran. Ketika dia tidak sholat, otomatis ibadah yang lain pun buyar. Ibadah yang lain pun akan ditinggalkan. Karena sholat adalah amalan yang paling utama. Kunci dari amalan-amalan yang lain. Ketika sholat dia lalai, maka ibadah yang lain pun akan mengikuti seperti itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Orang yang celaka bukan orang yang tidak sholat. Orang yang sholatnya malas-malasan. Sholatnya tidak lillahi ta'ala. Sholatnya ketika dia ingat saja. Ya mungkin sehari sholat bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketika ingat. Ini orang-orang yang Allah berikan wail. Yaitu wadin fi jahannam. Lembah yang ada di neraka jahannam. Atau kesengsaraan, celakaan, ketidakberuntungan. Maka para jamaah sekalian mohon Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya memiliki 60 cabang lebih keimanan. Dan di antara cabang keimanan adalah al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah dari cabang keimanan. Disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari, itu Fathul Bari, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya anna hadhihi syu'ab tatafarra' an a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Bahwasanya cabang keimanan ini
bercabang dari 3 amalan. Yang pertama a'malul qalbi, amalan-amalan hati. Yang kedua a'malul lisan, yaitu amalan-amalan lisan. Yang ketiga wa a'malul badan, yaitu amalan-amalan anggota badan. Nah, beliau merincikan, ya, menulis khusus apa saja amalan hati ini yang menjadi cabang keimanan. Maka beliau menulis fa'amalul qalbi fihil mu'taqadat wan niyat. Adapun amalan-amalan hati itu diantaranya adalah keyakinan dan niat-niat. Maka Masya Allah, Islam atau Allah Subhanahu Wa Taala baik kepada kita. Baiknya seperti apa? Kita niat kebaikan, niat ingin melakukan amal soleh, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kebaikan. Ketika melakukan kebaikan tersebut, maka akan ditulis 10 kebaikan. Tapi ketika seseorang berniat ingin melakukan keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa, selama dia hanya berniat, ya, atau membicarakan dengan dirinya sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri, dan dia tidak mengamalkan keburukan tersebut, maka tidak akan dicatat sebagai keburukan. Kecuali ketika dia niat dan melakukan keburukan itu, baru dicatat 1 keburukan. Ini maha sayangnya Allah kepada kita semua. Kebaikan Allah berikan 10 pahala, sedangkan keburukan Allah berikan tulis hanya 1 keburukan. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahmati taglibu ghadabi. Rahmatku, kata Allah, rasa sayangku kepada umat manusia itu mengalahkan kemarahanku. Makanya Allah Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Latif, Maha baik. Tapi jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita menganggap mudah. Allah Maha baik, berbuat dosa. Udah saya berbuat dosa, nanti taubatnya ketika saya sudah tua. Sekarang masih nggak apa-apa, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak menutup aurat. Masih muda, saya foya-foya, saya senang-senang dulu, masih muda. Nanti taubatnya ketika sudah tua. Nggak tahu umur. Bisa jadi na'udzubillah, ketika sedang bermaksiat, ketika sedang berbuat dosa tersebut, Allah cabut nyawanya dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena umur tidak ada yang tahu. Dia kapan meninggal tidak ada orang yang tahu. Dia di mana akan meninggal tidak ada orang yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal, di mana dia akan diwafatkan. Maka ketika seseorang wafat dalam keadaan bagus, dalam keadaan husnul khatimah, itulah ke akhir yang bagus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang dilihat dari ujungnya, akhirnya. Karena untuk istiqomah ini berat, ya. Kalau istiqomah cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu paling mentok contoh, mungkin bisa orang. Tapi kalau istiqomah seumur hidupnya, Allah berikan jatah hidup 60 tahun, 70 tahun. Dan dia terus dalam keadaan seperti itu terus. Ini butuh perjuangan. Ya, butuh perlawanan dari jiwanya. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda umat manusia. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menggoda manusia sampai nanti hari kiamat. Iblis, dia akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, semua arah akan didatangi oleh iblis. Dengan tujuan apa? Menggelincirkan manusia ke dalam kemaksiatan. Selanjutnya ketika tergelincir ke dalam kemaksiatan, maka apa? Akan tinggal bersamanya di neraka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, cara-cara syaitan. Ya. Syaitan itu, Masya Allah, ketika pintar dia, ketika
tahu orang ini keimanannya besar, keimanannya kuat, dia tidak lantas langsung memerintahkan atau menggoda orang tersebut untuk bermaksiat. Tapi apa? Diberikan langkah-langkahnya dulu. Tidak mungkin langsung orang naudzubillah minum khamr atau berbuat zina. Tapi apa? Ada langkah-langkahnya. Ya. Di antara langkahnya adalah ketika perbuatan zina. Mungkin awalnya hanya balas pesan melalui WA, ya kan? Tujuannya nasihat apa? Ini awal. Terus berujung akhirnya langkah kedua ketemuan. Ketemuan biasa aja, masih jaim-jaiman. Ya, masih jauh-jauhan, jaga jarak. Langkah ketiga karena sudah seringnya bertemu, sudah terbiasa ngobrol asik terusnya, nggak terasa mungkin pegangan. Ini langkah yang ketiga. Selanjutnya mungkin naudzubillah ke langkah akhirnya mereka tidak sadar kalau terjerumus dalam jebakan syaitan masuk dalam perzinahan. Maka Islam sangat mengkat atau memotong langkah-langkah syaitan ini. Semua jalan menuju perzinahan dilarang dalam Islam. Sudah ada solusi apa? Solusinya pernikahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-siyam, bis-shaum, fa inna lahu wija." Wahai para pemuda yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Walaupun dia tidak sanggup, maka banyaklah berpuasa karena dia akan memutus syahwatnya. Perzinahan, semua jalur untuk menuju perzinahan dalam Islam dilarang dan diberikan solusinya untuk pernikahan. Khalwat antara laki-laki dan perempuan dilarang dalam Islam. Ya. Karena apa? Akan menimbulkan di situ rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Ini fitrah manusia. Tidak bisa dihilangkan fitrah ini. Ketika fitrah ini hilang, otomatis manusia pun akan punah. Akan hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah ini tidak boleh dihapus. Kan ada sebagian di agama lain ketika sudah menjadi rijaluddin atau orang-orang agamanya itu tidak menikah baik yang laki-laki maupun perempuan. Ini menyalahi fitrah. Laki-laki butuh kepada perempuan. Perempuan pun butuh kepada laki-laki. Ketika fitrah ini diputus, dilarang, dihambat, maka akan berdampak kepada perbuatan dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tahu bahwasanya manusia seperti apa. Allah berikan aturan-aturannya kepada kita. Tinggal kita memakai aturan-aturan ini. Semua aturan sudah Allah berikan kepada kita, paket lengkap. Agama Islam ini sudah sempurna, tidak boleh kita tambah, apalagi kita kurangi. Ya. Ketika kita menjalankan semua yang diucapkan, semua perintah yang diperintahkan oleh Nabi, ya, maka apa? Akan selamat di akhirat. Ya. Maka jangan malah kita beramal yang tidak ada aturan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi ucapkan, semua yang Nabi perintahkan saja belum tentu kita bisa mengerjakan semuanya. Belum tentu. Ini malah berpaling dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya amalul qalbi itu berkaitan dengan akidah dan niat. Wa tashtamilu ala 24 khaslah atau khislah. Dia ada 24 sifat, yaitu amalan hati. Jadi kalau hati yang beramal itu tidak terlihat, tidak terdengar, tidak seperti amalan lisan atau amalan badan. Ya. Karena adanya dalam hati keyakinan. Yang tahu apa yang diucapkan hati kita itu hanya Allah dan kita sendiri. Orang lain mana tahu apa yang diucapkan dalam hatinya. Niatnya apa? Nggak tahu. Nah. Apa yang pertama disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Wa yadkhulu fihi al-imanu bi dzatihi wa sifatihi wa tauhidihi bi annahu laysa kamitslihi syai'. Itu masuk dalam keimanan ini iman kepada zat Allah. Imani zat Allah dan sifat-sifatnya dan mentauhidkannya. Dan sesungguhnya bahwasanya tiada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan, ini cabang keimanan yang pertama. Yaitu keimanan dalam hati, amalan hati, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama-nama dan mentauhidkannya. Tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tiqadu hudutsu ma dunah, dan meyakini bahwasanya selain Allah itu perkara yang baru. Ya. Jadi makhluk. Selain Allah itu makhluk. Wal imanu bi malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal qadari khairuhu wa syarruh, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini masuk cabang amalan hati. Keimanan, cabang keimanan yang dari hati. Cabang keimanan ada 60 lebih cabang. Antara 63 sampai 69. Dibagi 3. Yang pertama amalan hati, keimanan dalam hati, amalan lisan, dan amalan badan. Wal imanu bil yaumil akhir, dan meyakini dalam hati bahwasanya ada hari kiamat. Ya, dunia ini akan berakhir, ada ujungnya. Ya. Wal awwal wal akhir. Yang pertama dan yang terakhir hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini akan ada ujungnya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kenikmatan yang seorang miliki enggak abadi. Kesengsaraan yang seorang hadapi enggak abadi, akan hilang. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kita. Semua yang di dunia ini kita jangan merasakan bahwasanya ini adalah kenikmatan yang hakiki yang selanjutnya akan kita rasakan sampai akhir hayatnya. Belum tentu. Karena yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi al-mas'alah fil qabr, dan masuk dalam masalah ini adalah beriman kepada hari akhir, itu tentang alam kubur. Bahwasanya manusia, setiap manusia semuanya tanpa terkecuali pasti akan melewati alam barzakh atau alam kubur, pemisah antara dunia dengan akhirat. Maka disebutkan barzakh, pemisah. Nah, di sini akan ditanya, diuji, ya, yumtahan. Akan diuji seseorang ketika di alam kuburnya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Siapakah ini? 3 pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di alam kuburnya seseorang ini Allah mudahkan dan selamat menjawab pertanyaan, maka kesananya pun akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, ketika naudzubillah di alam kuburnya dia susah, tidak bisa menjawab pertanyaannya, ya, maka apa kesananya pun akan lebih susah. Hari hisabnya, yaumul hisab, mizan dan seterusnya akan lebih susah. Ini keimanan dalam hati kita. Ya, keimanan bahwasanya akan ada hari akhir. Manusia akan bertanggungjawabkan seluruh amalan di dunia ini. Tidak seperti hewan dan binatang, ya. Mereka akan menjadi tanah. Tapi manusia baik buruknya dia beramal di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya masalah al-ba'ts, yaitu kebangkitan. Seluruh manusia dari mulai Nabi Adam, manusia pertama, sampai nanti terakhir di akhir zaman sebelum kiamat, manusia yang terakhir itu akan Allah bangkitkan di hari kiamat setelah setiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama untuk menghancurkan dunia ini, yang kedua adalah untuk membangkitkan kembali
manusia dari alam kuburnya untuk menuju al-mahsyar, dikumpulkannya manusia untuk dihisab amalan-amalannya. Ini kejadian-kejadian yang nanti bakal kita lalui ketika di akhirat. Dan ini keyakinan seorang muslim, keimanan seorang muslim, bahwasanya kehidupannya bukan hanya di dunia ini saja. Ada kehidupan lebih abadi. Tapi kehidupan dunia yang sedikit ini, yang singkat ini, kalau kita bandingkan dengan abadinya akhirat, singkat, sedikit, menentukan bahagia sengsaranya kita di akhirat. Maka jangan sampai Allah berikan Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, tapi tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk banyak beramal soleh, untuk membantu orang, memudahkan urusan orang, agar ketika kita di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan juga. Ya. Barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya ketika di akhirat. Bagaimana kita meminta kemudahan di akhirat? Kita meminta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kemudahan. Ketika kita menyulitkan urusan orang di dunia, maka Allah akan sulitkan pula urusan kita di akhirat. Akan dihisab. Na'udzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man husiba faqad udzib." Barang siapa yang dihisab di akhirat, maka sesungguhnya dia telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ketika di dunia, di sidang, gak mungkin tenang hati. Seorang di sidang gak mungkin tenang hatinya, pasti berdag-digdug. Dan dia cemas, grogi dan seterusnya, takut. Sedang diazab, gak nyaman hatinya ketika sedang sidang, padahal di dunia, apalagi di akhirat, di yaumil hisab, hari penghitungan. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan detail satu persatu. HP yang kamu miliki bagus ini, HP bagus, pakai untuk apa? Kuota yang kamu miliki ini, Masya Allah, banyak, dipakai untuk apa? Kendaraan bagus yang kamu miliki ini, dipakai buat kemana? Baju yang bagus yang kamu miliki ini, Masya Allah, dipakai buat apa aja? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu musibah, itu ujian bagi kita. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu ujian, musibah bagi kita. Karena apa? Nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta ditanya dari belakang, dapat dari mana harta ini? Dengan cara halal atau dengan cara haram? Ketika dia dapatkan dengan cara halal, maka ditanya lagi di depannya, ini dipakai buat apa hartanya? Kalau dia bilang saya pakai untuk beribadah, saya pakai untuk beramal soleh, maka lolos. Tapi kalau dia dapatkan dengan cara halal, dipakai untuk haram, maka tetap tidak lolos dari hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat detail ketika menghisab kita. Makanya orang-orang yang hartanya banyak di akhirat itu orang yang paling terakhir masuk surga. Masuk surga dia. Kalau memang harta yang Allah titipkan kepadanya dipakai untuk kebaikan. Tapi orang-orang miskin, nggak punya harta, nggak punya apa di dunia ini, apa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Orang-orang yang pertama masuk surga, sudah aman, sudah dapat tempat duduk, dapat kenyamanan, istirahat di surga. Lihat atau melihat orang-orang kaya masih dihisab. Maka kenikmatan harta yang dimiliki seseorang itu bukan mutlak kenikmatan, tapi ada pertanggungjawabannya. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terus berintrospeksi diri kita, menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di akhirat. Wazinu a'malukum qabla an tuzana 'alaikum. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum nanti ditimbang di akhirat kelak. Karena semuanya bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wan nusyur, harus dikumpulkannya manusia. Alam kubur dibangkitkan dan berkumpul
di situ manusia. Dari mulai penciptaan Nabi Adam pertama sampai nanti manusia terakhir. Wal hisab, dan hari penghitungan, dihitung amal soleh amal buruk. Wal mizan, dan juga hari timbangan amal kebaikan. Was sirat, dan juga melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam antara padang mahsyar dengan surga. Ini ujian, Masya Allah. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melewati ujian demi ujian, tahapan demi tahapan ketika di akhirat ini dengan mudah. Selamatkan sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat kubra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berat, ya. Dan ini berat ketika kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Maka kita diharamkan untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Maka di Kautsar, nanti telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khusus orang-orang yang memang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang tidak suka mengamalkan sunnah Nabi, maka dilarang untuk meminum dari telaga Nabi yang ada di padang mahsyar itu. Sedangkan ketika waktu tersebut kita butuh minum, haus, panas. Dan di mana minum? Gak ada. Gak ada yang jualan, gak ada. Di akhirat orang sibuk dengan dirinya sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak disunat, masih dalam bentuk ciptaan yang pertama, tidak beralas kaki, gak pakai sendal, ya, gak pakai baju, gak pakai sendal. Bayangkan matahari dekat. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, laki-laki dengan perempuan apa nggak saling lihat-lihatan auratnya? Kata Nabi apa? Ketika itu orang nggak terpikir untuk melihat auratnya masing-masing, aurat orang lain. Yang dipikirkan bagaimana diri dia selamat, entah surga atau neraka, ini pilihannya. Bukan lihat aurat orang lain, nggak ada urusan. Yang penting memikirkan diri sendiri, nafsi. Bagaimana saya. Makanya amal yang kita kerjakan di dunia ini sejatinya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tergadai oleh amalannya. Kalau dia amalannya baik, maka kebaikan yang akan dia terima nanti di akhirat. Kalau amalannya buruk di dunia, maka keburukannya pun akan dia terima di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka dia akan menerima kebaikan ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan di dunia ini, maka dia akan menerima keburukan ketika di akhirat. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu wan nar, dan juga beriman kepada surga dan neraka, wa mahabbatillah, dan cinta kepada Allah, wal hubb wal bughd fihi, cinta dan benci karena Allah, wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi di antara keimanan, wa i'tiqadu ta'zimihi, yaitu ada akidah meyakini untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ikhlas, dan ikhlas. Wa yadkhulu fihi tarkur riya wan nifaq. Masuk dalam ikhlas adalah meninggalkan riya, yaitu ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain, wan nifaq, itu kemunafikan yang bermuka dua. Wat taubah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf, takut kepada Allah, war raja, dan berharap kepada Allah, wa syukur, dan bersyukur kepada Allah, wal wafa, itu menunaikan janjinya, was sabru, sabar, war ridha bil qada wa tawakkul, ridha dengan ketentuan Allah, takdir yang Allah berikan kepadanya, dan bertawakal kepadanya, war rahmah, dan punya rasa kasih sayang, wat tawadhu, dan merendahkan diri, merendahkan hatinya, wa yadkhulu fi tawqirul kabir wa rahmatus saghir. Dan masuk juga dalam perkara keimanan dalam hati adalah memuliakan yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. Wa tarkul kibari wal ajabi, dan meninggalkan kesombongan dan ujub dalam dirinya. Wa tarkul hasad, dan meninggalkan hasad, itu iri dengki. Wa tarkul haqdi, sama meninggalkan hasad juga. Wa tarkul ghadab,
dan meninggalkan kebencian rasa marah dalam dirinya. Inilah amalan hati. Yang termasuk amalan hati juga adalah al-haya, yaitu rasa malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu ini bisa menjadi penghalang dari kemaksiatan. Ya. Malu yang baik. Ada orang yang malu, saya malu mau sholat, biasanya nggak sholat, saya sholat, malulah. Ini malu yang nggak baik. Malu yang baik adalah malu yang didasarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu saya kalau nggak menutup aurat, rambut saya kemana-mana. Ini malu yang baik. Malu saya kalau nggak datang ke pengajian, dicapnya saya sombong. Ini malu yang baik. Malu saya kalau nggak ke masjid, nanti saya dicap orang yang menutup diri, nggak mau bergaul dengan orang-orang, contohnya. Ini malu yang baik. Makanya al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu ya adalah sebagian dari keimanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemalu. Ya. Orang yang paling pemalu. Lebih malu daripada anak gadis. Maka sifat malu ini, malu yang baik harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Dan selanjutnya a'malul lisan disebutkan dalam kitab ini ada 7. Yang pertama talaffuz bit tauhid, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Wa ta'allumul ilma, dan belajar ilmu. Wa ta'limuh, dan mengajarkannya. Wa du'a, berdoa. Wa dzikr, dan berzikir. Wa yadkhulu fil istighfar wa ijtinabul lagwi. Dan masuk dalam hal ini adalah banyak beristighfar dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. A'malul badan itu ada 38 cabang. Yang pertama adalah a'malul badan yang terlihat, yaitu ada 15 cabang. Selanjutnya, amal badan atau anggota amalan badan kita mayata'alaq bil atba', yaitu yang berkaitan dengan naluri seseorang. Itu ada 6. Amalan badan yang sifatnya umum ada 17. Kalau kita totalkan dari amalan hati, amalan lisan, amalan badan, amalan hati ada 24, amalan lisan ada 7, amalan badan ada 38, totalnya adalah 69 cabang keimanan. Dan cabang yang paling tinggi di sini adalah a'laha la ilaha illallah. Cabang keimanan paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan batu yang ada di jalan atau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Allahu a'lam bissawab. Semoga kajian hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.